Jumpa kembali dengan saya Mulyadi. Kali ini kita akan membahas mengenai topik perubahan. Kenapa penting? Perubahan itu selalu ada dan hadir di dalam kehidupan kita, bahkan seluruh aspek kehidupan kita. Ketika kita masih muda, kita masih kuat. Tetapi seiring waktu berjalan, tahun bertambah tahun, usia kita bertambah. Kalau kita tidak siap menerima hadirnya sebuah perubahan, maka kita akan menderita. Kenapa? Dengan bertambahnya usia, tentu fisik kita semakin merosot. Tetapi kalau kita sudah siap dengan hadirnya perubahan tersebut, maka kita akan bisa menghadapinya, menerimanya tetap dengan tubuh yang sehat. Bagaimana persiapan yang itu kita lakukan? Contohnya, kita harus bisa merubah pola hidup sehat dengan cara pola makan yang sehat dan olahraga, sehingga tubuh jasmani kita akan siap menerima perubahan dengan bertambahnya usia kita. Contoh lain adalah di mana anak-anak kita dulu ketika dilahirkan masih baby, lucu sekali, mungkin tidak membutuhkan kondisi keuangan yang terlalu besar. Tetapi seiring waktu berjalan, anak kita semakin bertumbuh, semakin dewasa, semakin besar, yang tentu kebutuhannya berbeda ketika dia masih kecil. Ketika kita tidak siap dengan kondisi keuangan untuk menyambut perubahan ini tahun demi tahun, maka kita akan mengalami kesulitan, di mana anak kita membutuhkan biaya yang lebih besar untuk sekolah, untuk kehidupannya setelah dewasa. Oleh karena itu, sebelum perubahan itu datang, melanda dan terasa di dalam kehidupan kita, kita harus siap lebih dahulu untuk menerima perubahan itu. Dalam aspek kehidupan, tentu dalam ingatan kita masih fresh sekali 2 tahun yang lalu, wabah COVID melanda negeri kita. Malapetaka ini, musibah ini memporak-porandakan semua aspek kehidupan kita. Bahkan kehidupan kita pun memiliki kebiasaan yang baru. Dan ini membawa perubahan yang tidak terelakkan. Seperti kebiasaan saat ini menggunakan masker. Perubahan ini adalah perubahan yang mungkin tidak besar, tetapi sangat tidak nyaman untuk awalnya. Namun kita percaya bahwa perubahan yang walaupun tidak nyaman itu membawa kebaikan untuk kehidupan kita. Begitu juga di dalam aspek profesional, di mana kita bekerja di sebuah perusahaan, kita berusaha, kita berkarya. Perusahaan di mana kita bekerja juga ingin maju dan berkembang. Perusahaan tidak ingin stagnan dan begitu-begitu saja. Nah, ini menuntut kita sebagai pengelola, sebagai tim di dalam perusahaan itu, sebagai karyawan, kita harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan perusahaan. Karena perkembangan dan kemajuan perusahaan tentu membutuhkan perubahan-perubahan yang diperlukan. Perubahan itu tak lain adalah sebuah proses perbaikan. Nah, jadi siapakah yang harus berubah? Kita. Memang kita semua harus berubah. Mulai dari puncak pimpinan sampai kepada middle manager maupun lower manager sampai frontliner. Perubahan harus komprehensif, walaupun dilakukannya secara bertahap. Ketahuilah bahwa perubahan memang tidak nyaman. Tapi percaya juga bahwa perubahan yang positif
mendatangkan kebaikan. Itulah kenapa kita harus berubah. Karena perbaikan harus kita lakukan untuk sebuah kebaikan bagi semua. Selamat sore, diinformasikan kepada Oksi 02. Sekarang dalam hal apa kita harus berubah? Kepada Oksi 02. Kita sebagai profesional, juga sebagai karyawan yang berkarya, yang bekerja di sebuah perusahaan, berstatus karyawan, tetapi tidak bermental karyawan. Dulu kita bermental karyawan, di mana setiap pekerjaan yang kita lakukan berorientasi pada imbalan. Padahal, kemajuan perusahaan secara otomatis bahwa kita pun akan maju, kita pun akan sejahtera. Oleh karena itu, walaupun status kita sebagai karyawan, tapi milikilah mentalitas sebagai pengusaha. Cara dan orientasi berpikir. Kita tidak berpikir hanya untuk kelancaran pekerjaan yang kita lakukan saja. Karena mungkin saja pekerjaan kita akan berdampak hal yang tidak baik untuk bagian-bagian lain. Oleh karena itu, think corporate. Berpikirlah secara menyeluruh, bagaimana kita mengambil keputusan dalam sebuah departemen atau pekerjaan kita, dampaknya terhadap departemen lain. Apakah secara total bahwa perusahaan ini akan diuntungkan atau hanya untung di departemen kita saja? Sikap, kebiasaan, dan kepedulian kita. Mungkin dulu kita datang ke tempat bekerja saja sering terlambat. Nah, ayo kita berubah. Sekarang menjadi orang yang lebih disiplin. Dulu bergerak lambat, sekarang harus bergerak lebih cepat. Dulu tidak peduli, sekarang harus lebih peduli. Jika kita melihat sesuatu hal yang tidak normal di sekitar kita, ayo kita perbaiki, menjadikan normal, menjadikan semuanya baik. Karena kemajuan, perkembangan perusahaan membutuhkan kita semua, orang-orang yang berkualitas, yang disiplin, yang tekun, bekerja giat, rajin, dan peduli. Dalam bidang pekerjaan, kita juga harus memiliki sebuah perubahan yang dapat menerima konsep baru, strategi baru, supaya kita selalu update dalam hal pengelolaan. Jangan sampai kita tertinggal oleh kompetitor-kompetitor di sekeliling kita yang sudah maju jauh ke depan. Oleh karena itu, segala kebiasaan, cara berpikir lama, kita harus berani mencobanya untuk melakukan hal-hal yang baru untuk kemajuan perkembangan bisnis yang kita kelola. Sebagai salah seorang teamwork, kita harus memiliki spirit, semangat untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan. Semangat yang tinggi dari seorang tim tidak akan pernah menunda-nunda pekerjaan yang akan menjadi beban buat rekan-rekan kerja yang lain. Menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu, dengan penyelesaian yang diharapkan, dengan kualitas yang tinggi, itu yang diharapkan. Berubah dari yang biasa-biasa menjadi yang jauh lebih baik. Barangkali tadi berat, lengkapnya ada di sana. Selamat belanja. Dalam mengelola bisnis retail,
kita tidak berpaku pada pekerjaan-pekerjaan teknis seperti mendisplay barang, mengelola barang dagangan, pengadaan barang dagangan. Tetapi ada satu sisi yang tidak boleh kita lupakan adalah mengelola konsumen. Jadi kita harus melakukan, meningkatkan, menciptakan customer relation. Dan ini bagian dari terciptanya atau diperolehnya sebuah angka penjualan. Karena sesungguhnya penjualan itu berasal dari barang dagangan dan konsumen. Salah satu dari dua indikator itu tidak ada, maka penjualan itu akan nihil. Ayo, berubah. Jangan sekedar berorientasi pada barang dagangan, tetapi perhatikan dan kelola konsumen-konsumen kita yang akan melakukan transaksi penjualan yang kita harapkan. Cara kerja kita juga harus melakukan kontrol terhadap hasil dan proses kerja tim. Kita tidak bisa hanya memberikan instruksi pekerjaan yang harus diselesaikan oleh tim, tetapi kita juga harus menengok kembali, melakukan kontrol baik proses maupun hasil kerja tim. Apa yang dihasilkan? Sesuaikah dengan apa yang kita harapkan sehingga perusahaan ini bisa berjalan secara operasional dengan baik? Dalam pengelolaan bisnis yang kita lakukan, keputusan-keputusan tak terelakkan untuk kita ambil. Nah, bagaimana kita memiliki managerial skill dalam mengambil keputusan-keputusan yang baik, yang tepat, yang menguntungkan perusahaan? Kita harus memiliki dasar yang tepat. Salah satunya adalah penguasaan data yang dibutuhkan supaya keputusan-keputusan yang kita ambil, yang kita lakukan benar-benar menguntungkan. Dulu kita sering mengambil keputusan berdasarkan feeling kita, berdasarkan perasaan kita. Bahkan ketika kita dalam keadaan emosi, kita berani mengambil keputusan, sehingga keputusan-keputusan yang diambil merugikan perusahaan. Ayo, kita berubah. Ambillah keputusan berdasarkan data dan fakta. Akhirnya, kita harus berubah. Karena perusahaan membutuhkan sumber daya manusia yang hari demi hari ada peningkatan dan berubah menjadi yang lebih baik. Berubah dalam hal satu, mentalitas kita. Kita tidak bermental lagi seperti orang-orang yang mengharapkan imbalan setiap aktivitas yang kita lakukan, tapi milikilah jiwa entrepreneur. Kedua, dalam bekerja kita ditempatkan dalam posisi bagian manapun, kita harus memikirkan yang diuntungkan secara keseluruhan, bukan hanya memikirkan keuntungan departemental, tapi dampak dari aktivitas dan keputusan kita merugikan departemen-departemen lain. Yang ketiga, kita harus memiliki perubahan karakter. Kita harus lebih disiplin, kita harus lebih taat, kita harus lebih rajin, berintegritas, dan berkualitas. Empat, dalam melakukan aktivitas, kita pun harus berubah, memiliki konsep dan strategi yang selalu diupdate, yang baru, yang lebih baik,
agar kita tidak tertinggal dengan kompetitor kita. 5. Perlu kita sadari bahwa kita bekerja di perusahaan retail, di mana kita setiap hari bergulat dengan barang-barang dagangan. Padahal ada satu indikator yang dapat menciptakan penjualan, yaitu konsumen. Ayo, dulu kita cuek dengan konsumen, sekarang beri perhatian. Kelola mereka, karena mereka adalah sumber dari transaksi penjualan yang melakukan pembelanjaan di toko kita. 6. Biasa kita hanya melakukan pemberian instruksi kepada tim subordinat kita untuk melakukan aktivitas. Setelah itu, kita tidak pernah melihat hasil dari aktivitas tim kita. Ayo, sekarang berubah. Selain pemberian instruksi, selain pemberian perintah, kita harus juga memberikan kontrol, pengawasan, bahkan apresiasi terhadap proses dan bahkan hasil kerja tim kita. Terakhir, kita harus menghindari kebiasaan mengambil keputusan dalam keadaan emosi. Gunakanlah data. Akhirnya, mari kita jadikan momentum perubahan yang akan kita lakukan sebagai titik balik untuk menuju ke arah kemajuan yang lebih cepat untuk semua kesejahteraan kita dan kemajuan perusahaan. Untuk kemajuan kita semua, selamat berubah.